Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak sudah siap belajar kembali bersama Ibu Novia Sri Razaki. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi wujud zat dan perubahannya. Ibu mau bertanya, tadi sebelum beraktivitas, apakah kalian sudah mandi? Nah, apa saja yang kalian gunakan ketika kalian mandi? Ada yang pakai sabun, ada yang pakai gayung, ada yang pakai air. Nah, benar sekali, semua itu kalian gunakan ketika mandi. Anak-anak, Ibu mau bertanya, sabun cair kira-kira wujudnya apa ya? Gayung kira-kira wujudnya apa ya? Air kira-kira wujudnya apa ya? Nah, semua itu akan kita bahas di materi kali ini. Anak-anak, setelah kalian belajar pada materi kali ini, kalian diharapkan dapat mengenali zat atau materi dan karakteristiknya. Kemudian, kalian akan mempelajari karakteristik wujud zat atau materi tersebut dan kalian dapat mengetahui bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Anak-anak, tahukah kalian alam semesta tempat kita tinggal ini terdiri atas banyak materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, anak-anak, materi ada yang berupa makhluk hidup, contohnya seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup atau makhluk tak hidup. Contohnya seperti batu, air, udara, papan tulis, dan lain-lain. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu massa? Ayo, ada yang tahu tidak apa itu massa? Baiklah, akan Ibu lanjutkan ya. Massa adalah besaran dari suatu benda. Maksudnya gimana, Bu? Nah, massa suatu benda berbeda dengan massa benda lainnya. Nah, benda yang memiliki massa berarti materi. Nah, atau benda itu bisa disebut materi. Perbedaan massa antara satu benda dengan benda yang lain. Kenapa bisa terjadi perbedaan ya? Nah, hal itu disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, kalian mempunyai sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca. Meskipun sama-sama botol, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas memiliki jumlah zat yang berbeda. Botol kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan dengan botol plastik. Selain itu, zat atau materi juga mempunyai sifat atau ciri-ciri menempati ruang. Maksudnya apa ya menempati ruang? Nah, maksudnya setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Udara bisa memenuhi paru-paru kita atau memenuhi ruangan. Contohnya, di dalam kamar kalian pasti ada udara. Di dalam kelas pasti ada udara.
Nah, seperti itu. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Kira-kira ada yang tahu tidak bedanya massa dan volume? Ayo, apa ya? Nah, bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air. Kemudian benda yang cair apa lagi? Sirup, kecap, dan lain sebagainya. Kemudian, zat atau materi dapat dikelompokkan berdasarkan wujud dan komposisi atau komponen penyusunnya. Nah, berdasarkan komponen ataupun bentuk dari materi tersebut, materi atau zat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ketiga zat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Kira-kira anak-anak tahu tidak karakteristik dari ketiga zat tersebut? Oke, sebelum kita lanjutkan materinya, Ibu ada teka-teki nih. Nah, clue-nya 1 minggu ada 7 hari. Ibu pada hari pertama pergi liburan ke Semarang. Pada hari kedua, Ibu liburan ke Surabaya. Nah, pada hari kelima, Ibu liburan ke kota mana ya? Untuk yang tahu, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang zat atau materi padat. Zat padat memiliki sifat yaitu memiliki bentuk dan ukuran tetap. Jadi, ketika kalian mempunyai zat padat, contohnya adalah buku. Ketika buku itu kalian taruh di atas meja atau buku itu kalian taruh di atas kursi, bentuknya akan tetap sama dan ukurannya juga akan tetap sama. Kemudian, zat padat memiliki volume yang tetap. Artinya volumenya tidak akan berubah. Kemudian, kita lanjut lagi ke zat cair. Nah, sebelum Ibu sebutkan karakteristik dari zat cair, kira-kira kalian bisa tidak menyebutkan apa itu contoh dari zat cair? Iya, benar. Tadi kita ada bilang kalau kita mandi menggunakan air. Nah, air termasuk ke dalam zat cair. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, sifat zat cair antara lain memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai tempatnya, memiliki volume tetap, mengalir ke tempat yang lebih rendah, memiliki sifat kapilaritas, memiliki permukaan yang datar, dan menekan ke segala arah. Contoh dari zat cair yaitu air minum. Nah, perhatikan ya anak-anak. Nah, air ini Ibu masukkan ke dalam gelas. Kemudian air mengikuti bentuk wadahnya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa air memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Namun, air ketika kita masukkan ke dalam gelas ataupun kita pindahkan ke dalam botol atau kita pindahkan ke dalam baskom, volumenya tetap sama. Yang berubah
hanya bentuknya. Kemudian, seperti yang kalian lihat, air memiliki permukaan yang datar dan menekan ke segala arah. Paham anak-anak? Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang karakteristik zat gas. Namun, sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa contoh dari zat gas? Ya, benar. Udara. Nah, coba perhatikan anak-anak. Di sini Ibu punya sebuah balon. Nah, tahukah kalian bahwa di dalam balon ini adalah contoh dari zat gas, yaitu udara. Nah, jadi sifat zat gas yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah, memiliki kemampuan mengalir dan menekan ke segala arah, dan memiliki volume yang berubah-ubah. Paham anak-anak? Oke, mantap. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Materi apa ya? Nah, kita lanjut ke perubahan wujud zat atau materi. Jadi, anak-anak, zat atau materi yang berwujud padat, berwujud cair, dan berwujud gas dapat berubah bentuk. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas tentang membeku. Anak-anak sebelumnya sudah pernah belum mendengar kata membeku? Apa itu membeku? Nah, jadi membeku adalah perubahan wujud zat dari berbentuk cair menjadi berwujud padat. Contohnya apa ya? Nah, contohnya adalah es batu. Jadi, sebelumnya es batu ini berbentuk air, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, dan sekarang bentuknya menjadi sebuah es. Kemudian, kita lanjutkan, yaitu mencair. Nah, kalau mencair ini adalah kebalikan dari membeku. Apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat cair. Contohnya ini, es batu ini. Lihat anak-anak, es batunya mencair. Jadi, karena Ibu telah mengeluarkan es batu ini dari kulkas dalam waktu tertentu, wujudnya berubah dari yang tadinya berbentuk es mencair. Namun mencair ini tentunya memerlukan waktu. Jadi dia tidak langsung dari es batu menjadi air seluruhnya, namun secara bertahap. Kemudian kita lanjut ke perubahan bentuk yang ketiga, yaitu menguap. Ayo, ada yang tahu tidak apa itu menguap? Jadi, menguap adalah perubahan wujud zat dari zat cair menjadi berwujud gas. Apa contohnya? Ayo. Iya, benar. Ketika kita memasak air, kemudian air mendidih, apakah pernah kalian melihatnya? Ada uap-uap yang keluar. Iya, benar, itu adalah proses menguap. Kemudian, setelah proses menguap, ada yang namanya proses mengembun. Mengembun adalah kebalikan dari menguap, yaitu perubahan wujud zat dari zat gas menjadi cair. Contohnya peristiwa hujan. Nah, anak-anak, apakah di daerah kalian sekarang musim hujan?
Kalau di daerah Ibu sekarang musim hujan. Alhamdulillah kami memiliki stok air yang tidak terbatas. Kemudian kita lanjut ke perubahan wujud yang kelima, yaitu sublimasi. Nah, sublimasi adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas. Kira-kira kalian pernah tidak ya melihat contohnya secara nyata? Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu kapur barus? Iya, benda yang biasanya ada di lemari pakaian kalian. Nah, jadi kalau kalian memperhatikan, kapur barus yang awalnya kita simpan di lemari bentuknya utuh, lama-kelamaan kapur barus itu akan mengecil hingga pada waktu tertentu kapur barus tersebut akan habis. Itulah contoh dari perubahan wujud zat sublimasi, yaitu kapur barus yang awalnya berwujud padat pada waktu tertentu akan habis menjadi wujudnya gas. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya, yaitu perubahan wujud yang terakhir. Ada yang tahu apa perubahan wujud yang terakhir? Oke, jadi perubahan wujud yang terakhir yaitu deposisi. Apa itu deposisi, Bu? Ada yang tahu? Nah, deposisi yaitu perubahan wujud zat dari gas ke padat. Contohnya, ketika kalian memanaskan kapur barus di dalam suatu wadah tertutup, kemudian pada tutupnya kalian taruh es batu. Nah, ketika kita panaskan kapur barusnya, kapur barus dari wujud padat akan lama-kelamaan habis menjadi wujud zat gas. Kemudian, ketika kita taruh es batu di tutup wadah tersebut, suhu di tutup tersebut menjadi dingin. Kemudian, uap dari kapur barus tersebut akan mengalami deposisi atau akan mengkristal di tutup wadah tersebut. Nah, seperti itu dia contoh dari perubahan wujud zat deposisi. Sudah paham anak-anak? Agar zat atau materi dapat mencair, menguap, dan sublimasi, maka zat atau materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor. Kemudian, agar zat atau materi dapat membeku, mengembun, dan mengalami deposisi, maka zat atau materi perlu untuk didinginkan atau melepas kalor. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak dapat menikmati pembelajaran hari ini dan mengambil ilmu yang telah Ibu sampaikan. Oke, nah dari semua materi yang telah Ibu paparkan pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang masih belum jelas? Kalau ada, nanti silakan ditulis di kolom komentar. Setelah itu baru Ibu jawab, oke? Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.